Saudara yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hari ini kami boleh memulai kehidupan kami di dalam kebenaran firman Tuhan, amanat agung Kristus. Tuhan, tolong berkati perendungan hari ini. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari terjemahan baru kedua Alkitab yang terdapat dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan batislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi." Kuasa yang dimasukkan di sini adalah kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus, bukan saja yang berotoritas di dalam segala sesuatu, tetapi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus bahwa di dalam kematian dan kebangkitannya, kuasa Allah jugalah yang telah mengalahkan alam maut. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan bagaimana dosa-dosa manusia di dalam kematiannya, dosa kita diampuni. Dan bukan hanya sekedar kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang berotoritas, yang berkuasa atas alam semesta ini dan bahkan alam kematian sekalipun. Tetapi Dia juga Allah yang berdaulat atas kehidupan pribadi lepas pribadi. Dia Allah yang berkuasa sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Dia berkuasa dalam hal yang terkecil maupun yang terbesar dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata, "Karena aku yang memiliki kuasa ini, aku perintahkan kepada kalian semuanya untuk pergi, jadikanlah dan batislah mereka." Pergi berarti ada satu utusan yang dimana mereka pergi di tengah-tengah komunitas. Yang dimana pada saat itu bangsa Israel, murid-murid Tuhan Yesus yang sangat tertutup, yang tidak mau berbaur dengan sesama mereka. Tuhan Yesus mengajak mereka pergi dan menjadikan mereka, menyelamatkan mereka. Bahwa Kristus juga mengasihi semua umat di dalam dunia ini tanpa memandang ras, suku, dan budaya. Semua orang mendapatkan anugerah keselamatan yang mau percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu ketika mereka pergi dan menjadikan mereka murid-murid Kristus, maka tindakan berikutnya, perintah berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di dalam baptisan itulah, saudara, sebagai satu tanda pengakuan iman dalam Kristus dan sebagai perayaan atas pengampunan dosa kita. Baptisan bukan hanya sebuah upacara formal, tetapi juga merupakan suatu tindakan yang memperkuat iman kita dalam Kristus dan memperkuat persekutuan kita dengan sesama orang Kristen. Itulah yang Tuhan rindu yang terjadi dalam kehidupan komunitas Kristen. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Dan pergi, jadikanlah dan baptislah tidak hanya sampai di sana ketika kita memberitakan Injil. Yang lebih dalam lagi,
sebagai satu tindakan berikutnya adalah di mana kita mengajari mereka. Di dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan, ajarilah mereka. Kata mengajari ini adalah satu ajakan yang dimana kita mengajari orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang baru mengalami pertobatan itu untuk lebih mengenal lagi kebenaran di dalam Kristus Yesus. Mengajari mereka bukan hanya kebenaran-kebenaran semata-mata secara pengetahuan dan di dalam pertumbuhan iman mereka, tetapi mengajari mereka bagaimana hidup sebagai murid-murid Kristus yang berdampak di dalam kehidupan mereka. Menjadi contoh teladan, kesaksian yang hidup sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa kita hidup bukan takut kepada peraturan-peraturan. Tetapi kita hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita diajari bahwa kita hidup mengucap syukur. Maka dari itu saya akan melakukan kebenaran dan hidup di dalam ketaatan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus sudah memberikan perintah kepada setiap kita, Tuhan mengajak bahwa Aku Allah yang akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada penyertaan Allah Immanuel, Yesus Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita pernah takut, jangan kita pernah khawatir akan kehidupan kita. Tapi biarlah kita boleh keluar, kita diutus untuk memberitakan Injil keselamatan dan bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami keselamatan, pertobatan, kita bertumbuh menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu gereja terpanggil untuk tetap setia melakukan amanat agung Kristus ini. Seperti yang dikatakan oleh Timothy Keller yang demikian. Jangan hanya berbicara tentang bagaimana menjadi murid, tetapi tentang bagaimana membuat murid. Itulah amanat agung. Ia menyerukan setiap orang Kristen untuk membagikan Injil dengan segala cara yang bisa kita temukan dan membina murid-murid baru dalam iman mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam hubungan mereka dengan Kristus Yesus. Gereja terpanggil melakukan amanat agung ini, menjadikan murid-murid yang bertumbuh dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami dapat melaksanakan amanat agung Kristus. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan menjadi murid yang menjadikan murid yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.